Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 11 Mei 2021, hari biasa pekan ke-6 Paskah. Menurut sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, di saat Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan pergi meninggalkan mereka, tentunya para murid terdiam lama dan sedih begitu dalam. Bagaimana bisa Yesus sang guru yang hebat, penuh wibawa dan kuasa itu harus meninggalkan mereka begitu saja? Kepada siapa lagi mereka menaruh harapan, mendapatkan keberanian dan kehormatan? Tuhan Yesus adalah satu-satunya alasan mereka berani meninggalkan segalanya, meninggalkan keluarga dan pekerjaan mereka untuk mengikuti Yesus sang guru. Jika Yesus tidak lagi bersama dengan mereka secara ragawi, mau apalagi selain kembali menghidupi pekerjaan awal mereka? Maka menjelang kepergiannya, Tuhan Yesus meyakinkan murid-muridnya bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka seorang diri, tapi akan datang penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan membimbing dan menguatkan mereka. Tuhan Yesus tadi menyampaikan peran Roh Kudus dalam hidup mereka. Selepas Yesus tidak lagi bersama mereka secara ragawi, Roh Kudus akan menghantar mereka dan juga kita pada sikap penyesalan akan dosa dan mohon belas kasih Tuhan. Roh Kudus juga akan meyakinkan segala yang kita lakukan itu sebagai hal yang salah atau sebagai yang benar. Semoga kita hari lepas hari semakin terbuka pada sapaan Roh Kudus, supaya daya kuasanya terjadi dan tergenapi dalam hidup kita. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang selalu nyata kami alami tiap hari. Kebaikan yang kami sadari memampukan kami untuk bisa bersyukur kepada-Mu. Semoga hari ini kami mampu mengenali sapaan kasih dan kebaikan-Mu, sehingga dengan demikian bisa menambah rasa syukur kami atas penyelenggaraan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.